Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk melaksanakan kegiatan peer teaching kepada Ibu Cahaya dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kelas 12, kelas 11 IPA A, kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Bang, ngantuk, Pak. Untuk sementara ditahan dulu kantuknya karena kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Bapak. Untuk berikutnya, Bapak ingin kalian berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Bapak sebut satu persatu. Hairina. Hadir, Pak. Muhammad Mursid. Ada, Pak. Didawati. Ada. Baik, nampaknya hadir semua. Berikutnya Bapak ingin kalian merapikan diri kalian yang masih pakai topi, yang masih pakai jaket di dalam kelas, tolong dilepas dulu. Karena kita belajar di ruangan, maka lepas dulu atribut yang melekat dalam diri kalian. Kemudian Bapak ingatkan lagi bahwa kita harus disiplin, baik itu memulai pelajaran tepat waktu dan mengakhiri pelajaran dengan tepat waktu. Kemudian kalian keluarkan pensil, pulpen, dan buku catatan kalian, serta buku paket mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Oh iya, ini maaf nih kelas 10 ya. Maaf, Bapak kelupaan untuk menyebutnya tadi kelas 11 IPA. Baik, Bapak akan tanyakan 3 kosakata bahasa Indonesia yang tidak baku. Coba sebutkan kosakata bakunya. Untuk yang pertama, kata legalisir. Siapa yang bisa? Legalisir, siapa yang bisa? Legalisasi, Pak. Betul. Walaupun perempuannya tadi mau menjawab, tetapi Pak Mursid dengan gerak cepat bisa menjawab bahwa yang benar adalah Legalisasi, Pak. Legalisasi. Wah, ternyata Ibu Depi yang membenarkan. Baik, untuk kata yang kedua, bis. Ada yang tahu bis? Kosakata bahasa Indonesia bis. Bus, Pak. Baik, Yusuf. Bus siapa? Iya, betul. Tadi sudah dijawab oleh Yusuf dan Ibu Wiwin. Yang benar untuk kosakata baku dari kata bis adalah bus. Untuk merubah ada yang tahu? Merubah. Nah, apa itu kosakata yang benarnya atau yang bakunya? Mengubah. Betul, yakin, Ridawati? Yakin kayaknya, Pak. Yakin, Pak. Baik, terima kasih. Betul untuk Ridawati bahwa merubah itu yang benar adalah mengubah karena kata dasarnya adalah ubah. Baik. Berikutnya Bapak ingin mengingat pelajaran sebelumnya tentang apa itu Canva dan apa itu teks anekdot, bisa disampaikan oleh Pak Depi saja. Bagaimana Depi? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa itu Canva dan apa itu teks anekdot, Depi? Menurut saya, Canva itu alat bantu untuk mendesain sebuah pekerjaan, Pak, seperti aplikasi gitu, Pak. Kalau anekdot itu cerita singkat yang mengandung kritik atau sindiran. Baik. Seperti yang disampaikan tadi oleh Depi, itu betul ya teman-teman sekalian bahwa Canva itu aplikasi untuk menyunting sebuah gambar. Sedangkan teks anekdot sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa teks anekdot itu berisi tentang kritik sosial yang kadang-kadang memuat lelucon atau hal yang lucu. Lalu apa keterkaitan kita dengan pelajaran sebelumnya? Kalau kemarin kalian belajar tentang struktur, kebahasan teks anekdot,
maka hari ini kalian akan melanjutkan pekerjaan kalian dalam membangun teks anekdot berupa gambar yang kalian lakukan di aplikasi media Canva. Lalu apa tujuan pembelajaran kita? Baik, Bapak akan bagikan layar. Ini adalah sudah kelihatan? Masih belum, Pak, di tempat Masih saya. belum. Sebentar. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah tampak. Sudah tampak? Apakah sebentar-sebentar mati? Mati, Pak. Pak. Mati, Pak. Ini kelihatan atau tidak? Tidak. Tidak Layarnya terlihat, hilang, Pak. Pak. Sepertinya tidak Baik. bisa pakai slideshow, Baik, Pak. sabar. Saya ulang lagi ya. Nah, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Nah, baik. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian peserta didik mampu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun tulis melalui proses pembelajaran menggunakan model Project Based Learning atau PJBL. Lalu apa manfaat kalian belajar pada hari ini? Pertama, kalian paling tidak menguasai aplikasi untuk menyunting gambar. Itu diperlukan nanti di pembelajaran mata pelajaran lain atau setelah kalian lulus nanti. Kemudian manfaat yang kedua, karena usia kalian sudah masuk usia remaja yang rentan dengan keresahan-keresahan sosial, maka aplikasi atau belajar tentang teks anekdot ini perlu untuk menyalurkan bakat kalian atau kreativitas kalian membuat teks anekdot menyampaikan keresahan melalui media Canva. Lalu jenis penilaian yang Bapak akan lakukan adalah unjuk kerja, karena kemarin sudah berbagi kelompok, sebanyak 4 kelompok, maka unjuk kerja itu yang Bapak nilai. Baik itu Bapak nilai hasilnya berupa gambar nanti, atau proses kalian mengerjakan. Nanti saat berdiskusi apakah dia terlibat langsung, atau diam-diam saja, nah itu yang Bapak nilai. Jenis penilaiannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, kemudian Bapak lanjutkan, silahkan simak gambar berikut. Ada sebuah gambar, teks anekdot sudah berupa gambar. Coba lihat Tina, bagaimana atau apa pendapatmu tentang gambar ini? Ya, Pak. Menurut saya. Iya, Pak. Gambar tersebut itu menggambarkan sindiran, Pak. Menyindir anggota DPR, Baik. Pak. Baik. Kata Tina, teman-teman sekalian, gambar ini menampilkan sebuah sindiran kepada anggota DPR. Kalau boleh Bapak tahu, di mana letak orientasinya, Tina? Orientasinya terletak di... Pak, bisa dibesarkan, Pak, gambarnya, Pak? Baik, Tina, sebentar. Nah, bagaimana, Tina? Iya, Pak. Menurut saya, Pak, orientasinya itu terletak di Agung. Kita main tebak-tebakan yuk, kursi apa yang membuat orang lupa ingatan. Betul, itulah orientasi, karena orientasi itu tidak mesti berupa pengenalan. Orientasi itu pertama kali pembaca atau kita menyaksikan bahwa ada tokoh yang bernama Agung. Baik, terima kasih Tina atas jawabannya. Kemudian Bapak ingin tanya dulu perkembangan kalian di rumah atau pelajaran sebelumnya mengenai hambatan kalian membuat teks anekdot menggunakan aplikasi Canva. Baik, Bapak tanya Depi saja. Bagaimana Depi? Apa hambatannya? Hambatannya menggunakan Canva ini ya, Pak? Iya, betul. Bagaimana? Hambatannya saya kurang bisa menggunakan aplikasinya, Pak. Baik, ada bisa disebutkan yang mana yang sulitnya?
cara membuat komiknya, Pak. Oh, baik. Sebenarnya sudah Bapak sampaikan di pelajaran sebelumnya, untuk kesulitan membuat komik yang berbingkai, ada menu yang namanya grid atau bahasa Indonesianya bingkai. Nah, itu ketika kita masukkan 4 buah bingkai, maka 4 buah gambar akan tersusun rapi gitu. Jadi silakan Depi dalam kelompoknya untuk mengaplikasikan hal tersebut. Ya, Depi ya. Iya, Pak, Kemudian, siap. baik, terima kasih. Kemudian Bapak ingin, walaupun kalian ada yang sudah membuat, ada yang sudah siap, Bapak ingin kalian untuk membuat reka adegan sederhana. Ini bagi yang bagi yang belum membuat reka adegan sederhana, silahkan kalian pergunakan kamera kalian, keluar kelas, Bapak beri waktu 15 menit. Gambar itu sebagai data kalian membuat gambar teks anekdot. Bapak persilakan dari sekarang. Baik, silakan masuk sudah untuk teman-teman sekalian. Kalian sudah 15 menit Bapak beri waktu membuat reka adegan gambar sederhana untuk teks anekdot. Kemudian silakan lanjutkan berdiskusi. Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Karena sudah minggu kemarin, maka silahkan berdiskusi kembali sekitar 20 menit. Baik, itu Yusuf tolong bantu temannya. Bapak lihat kamu duduk-duduk saja dan berdiam diri. Coba Baik, Pak. ketua kelompoknya coba libatkan Yusuf untuk kelompok kalian. Baik. Sudah 20 menit. Sambil kalian mengerjakan, ada yang masih belum selesai, Bapak ingatkan kembali tentang produksi teks anekdot melalui aplikasi Canva. Ini bisa dibaca sendiri, silakan sambil kalian mengerjakan, sambil kalian baca. Tentu saat kalian mengerjakan, perlu memperhatikan 2 hal penting yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama adalah struktur, yang kedua adalah kaidah kebahasaan. Ini Bapak ingatkan kembali, ada 5 strukturnya, ada abstrak, ada orientasi, ada reaksi, ada krisis, ada reaksi, kemudian ada koda. Bapak beri gambaran besarnya bahwa abstrak itu berupa pengantar cerita, bisa suatu pagi, suatu sore, di depan toko, dan sebagainya. Kalau orientasi, sifatnya pertama kali kalian mengenal atau mengetahui ada tokoh bernama Udin, misalnya. Nah, itu dapat dinyatakan kalian memuat orientasi. Lalu apa itu krisis? Krisis itu kebingungan atau masalah yang terjadi dalam cerita. Kemudian apa itu reaksi? Biasanya berupa pertanyaan, tanggapan setelah satu tokoh menyampaikan krisisnya. Lalu apa itu koda? Koda itu berupa penutup yang seringkali merupakan indikasi kritik sosialnya. Juga seringkali berupa lelucon. Nah, itu jangan sampai kalian tiadakan dalam teks anekdot kalian. Untuk kaidah kebahasaan, sebenarnya ini menuntut kreativitas kalian. Ada 5 hal yang Bapak himpun yang menurut Bapak paling relevan untuk kaidah kebahasaan teks anekdot. Sudah disampaikan kemarin, ada menggunakan gaya bahasa, ada tanda baca yang sesuai kaidah, ini yang berupa titik, tanda tanya, dan sebagainya. Kemudian dilengkapi dengan pertanyaan atau pernyataan retorik. Retorik itu sifatnya kalian memancing antusias pembaca. Kemudian bahasanya kadang-kadang informal atau bahasa sehari-hari. Kemudian dapat memadukan antara fakta dan kejadian, sekadar menceritakan kejadian unik. Nah, ini bisa dipermisalkan dengan hal lain, misal ada istilah negeri Wakanda dan sebagainya. Itu kan mengindikasikan, menyimbolkan ke negara yang ingin kalian kritik, seperti itu. Baik, silakan selesaikan. Kalau sudah, kalian kirimkan ke grup kelas kalian sambil dikerjakan LKPD-nya. Baik, waktu sudah berakhir. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Akan ada 4 kelompok yang mempresentasikan hasil dari membuat teks anekdot dari aplikasi Canva.
Nah, ini ada satu dari kelompok 1, ada Tina, ada Khairina, dan ada Mursid. Coba silakan presentasikan Tina, Mursid, dan Khairina. Ya, Bapak izin mempresentasikan, Pak. Baik, silakan Tina. Ibu Tina itu masih suaranya. Oh iya, mohon maaf. Tidak apa-apa Tina. Silakan Tina ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil teks anekdot dari kelompok kami. Jamu Bude, baik Pak. Sudah lama jualan Bude? Sudah 30 tahun Pak. Dari anak SD sampai kerja semuanya sekarang. Alhamdulillah sudah jadi pegawai tetap semua ya Bude. Ada yang di kejaksaan, di tambang batu bara, yang paling bungsu di kantor bupati. Ya, tidaklah Pak. Maksudnya jualan jamu juga di kantornya. Itu Pak. Baik. Bagus, terima kasih penampilan kelompok dari kelompok 1. Sebelum Bapak beri komentar, silakan Wiwin ada di kelas. Oh, ada Wiwin. Silakan Wiwin beri komentar dari. Baik, santai saja Wiwin. Silakan beri komentar untuk kelompok 1 Wiwin, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mengomentari sedikit aja Pak. Mungkin untuk ini Pak lebih ditambah untuk tokohnya saja Pak, karena kan kita di sini tidak melihat siapa yang memanggil, apakah perempuan atau laki-laki. Nah, untuk yang strukturnya sepertinya sudah jelas Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Win tanggapan dari kamu untuk kelompok 1. Baik, sekarang Bapak ingin memberi komentar untuk hasil dari kelompok 1. Yang pertama, mungkin nanti ketika kalian membuat teks anekdot, perlu diperhatikan permisalan yang kalian ambil. Salah satunya adalah tokoh, karena tokoh di sini adalah tokoh Bude Jamu yang barangkali dengan kesederhanaannya beliau menceritakan seperti itu sehingga terlihat melebih-lebihkan cerita. Nah, jadi perlu kalian perhatikan dalam permisalan tokoh dalam teks anekdot. Yang kedua, perlu kelompok 1 perhatikan untuk pengambilan gambar nanti bisa disesuaikan dengan kartun atau animasi atau dari kalian menggunakan atribut tokoh tertentu lalu dibuat fotonya atau gambarnya. Nah, itu lebih etis dibandingkan kalian mengambil foto di internet yang kita tidak tahu sumbernya dari mana dan belum tentu melakukan apa yang kita buat tadi. Nah, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Lalu Bapak ingin beri nilai secara lisan dulu kepada kelompok 1, Bapak beri nilai 88. Kenapa demikian? Karena Bapak lihat sebenarnya sudah memunculkan kritik, kemudian sudah ada strukturnya, sudah ada kaidah kebahasaannya, tetapi ada melupakan satu hal penting, yaitu urutan dari balon percakapan yang menyulitkan dari kita sebagai pembaca untuk memahaminya. Bahkan si Tina sendiri tadi membaca di kolom ketiga, alhamdulillah dulu sebenarnya. Sebenarnya harusnya menceritakan yang ada di kejaksaan dulu, baru di alhamdulillah jadi pegawai tetap semua. Nah, itu kan menyulitkan. Baik, terima kasih untuk seluruh kelompok sudah mempresentasikan. Lalu ingin Bapak sampaikan lagi, Bapak tanya kepada Mursid. Ada Mursid? Nah, ada Mursid di sini. Ada, Pak. Silakan Mursid, coba ceritakan kesan dan pengalamanmu setelah menggunakan aplikasi Canva ini.
pengalaman saya setelah menggunakan Canva, Pak, pembelajarannya lebih menarik, Pak, menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan, Mursid? Saat kita membuat teks dengan gambarnya, Pak. Baik. Apa yang kamu suka, Mursid? Yang saya suka, kita jadinya lebih kreatif, Pak. Oke, baik. Nah, nanti HP atau gawai kalian itu bisa dipergunakan untuk hal ini. Artinya kalian bisa membuat teks dari gawai kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Kemudian ada satu kalimat yang Bapak buat sendiri, bahwa harusnya kalian jangan pernah menyepelekan, mengkritik, karena barangkali ketika kalian mengkritik, salah satu jalan orang lain tahu tentang keresahan kalian. Tapi perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa mengkritik itu harus dibarengi dengan solusi. Jangan sampai kita menilai orang dengan segampangnya tanpa memberikan solusi atau penyelesaian. Yang terakhir, Bapak minta untuk Nur Herliana, bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, Bapak. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini bahwa menyampaikan kritik itu bisa dibalut dengan humor melalui anekdot. Kemudian cara penyajiannya itu bukan hanya dalam bentuk teks, tapi juga bisa dalam bentuk gambar ataupun komik dengan bantuan seperti menggunakan aplikasi Canva. Itu Bapak kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Herliana, jawabannya luar biasa. 10 menit terakhir, Bapak ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Silakan Bapak minta, karena Depi sudah 2 kali tadi Bapak tanya, coba sekarang Nur Amaliah, apa pelajaran yang dapat kamu ambil, kemudian bagaimana kesan pembelajaran hari ini. Silakan. Oh, mungkin tadi ke toilet ya. Kalau Saya begitu, boleh Pak buat menambah nilai. silakan Wiwin. Tadi ke toilet tadi, izin dengan Bapak. Ya, yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, saya jadi mengetahui bagaimana cara membuat anekdot dalam bentuk gambar dan juga pengetahuan saya tentang aplikasi Canva. Kesan saya dalam pembelajaran ini menjadi menarik karena di pembelajaran ini juga menggunakan gawai sehingga tidak membosankan, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban dari Wiwin sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak ingin mentes pertanyaan kepada Hairina. Nah, mana Hairina? Wah, itu ada. Pak. Ya, Hairina coba sampaikan mengapa kita membuat teks anekdot berupa gambar ini disarankan menggunakan gambar kartun atau animasi atau menggunakan reka adegan lalu digambar. Apa alasannya menurutmu, Khairina? Tadi ada Bapak sampaikan. Menurut saya, Pak, supaya teks anekdot itu lebih menarik. Jadi ketika menarik, orang akan tertarik untuk membacanya, Pak. Kemudian berarti kritik atau sindiran kita itu tersampaikan kepada pembacanya, Pak. Itu, Pak. Baik, terima kasih Hairina. Jawaban Hairina benar, tapi Bapak tambahkan bahwa kenapa harus ada gambar animasi, disarankan gambar animasi dan reka adegan tadi, supaya menghindari kalian mencomot gambar dari sumber internet yang sebenarnya tidak dilakukan oleh pelaku dalam gambar tersebut. Nah, itu adalah jawabannya. Ya, baik, Pak. Pembelajaran kita berakhir. Minggu depan kita ketemu lagi untuk pembelajaran cerita hikayat. Terima kasih kepada teman-teman semua. Silakan rapikan barang kalian. Untuk mengakhirinya, Bapak persilakan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kalian sekalian.
Sama-sama, Pak. Iya, Sama-sama, Pak. terima kasih.